Roda ekonomi yang terganjal pandemi COVID-19 terus menekan perdagangan Indonesia. Meski mencatatkan surplus perdagangan, baik ekspor maupun impor Mei kompak melesung. Baik ekspor maupun impor melanjutkan tren turun dari 2 bulan sebelumnya. Masing-masing menjadi 10,53 miliar dolar Amerika dan 8,44 miliar dolar. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus 2,09 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei lalu. Pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi mitra dagang tertekan. Gerak ekonomi terbatas akibat pembatasan sosial, pelemahan daya beli, dan penurunan permintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Perbankan Syariah. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bahwa di negara kita sedang menghadapi suatu wabah yang berbahaya. Tidak hanya menginfeksi manusia, tetapi juga bahkan dapat mematikan. Tidak hanya di negara kita saja yang mengalaminya, tetapi di negara seluruh dunia pun ikut mengalaminya. Wabah ini masuk ke Indonesia sekitar awal Maret tahun 2020. Wabah ini juga memberikan dampak yang sangat drastis sekali terhadap perekonomian dunia, dan bahkan termasuk perekonomian di Indonesia. Wabah ini juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi yang mengalami hambatan, dan bahkan perekonomian dunia terancam masuk ke jurang resesi. Menurut data BPS melaporkan bahwa produk domestik bruto di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami minus mencapai 5,32%. Dengan adanya wabah ini pasti akan berdampak ke semua bidang. Nah, menurut kalian apa aja sih dampak dari pandemi COVID-19 ini? Menurut saya, dampak dari pandemi COVID-19 ini salah satunya itu adalah di bidang ekspor dan impor. Nah, kira-kira apa aja sih dampak dari pandemi COVID-19 di bidang ekspor dan impor? Yang pertama ada pariwisata. Mungkin yang suka traveling, dampak ini sangat terasa ya. Karena di beberapa negara ada yang menerapkan sistem lockdown. Misalnya, wisatawan dari luar yang ingin ke Indonesia. Jangankan wisatawan dari luar, wisatawan lokal saja mau ke destinasi lokal tidak bisa karena ada beberapa tempat wisata ditutup sementara. Dan ada bahkan juga penerbangan hanya bisa untuk penerbangan lokal saja. Selain itu juga, pada awal pandemi, seperti tempat kuliner, tempat penginapan juga ditutup sementara dan dibuka lagi kembali dengan mengikuti protokol kesehatan dan jam operasional yang terbatas, sehingga membuat pendapatan mereka menurun. Selain di sektor ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif juga mengalami penurunan, seperti toko souvenir dan toko oleh-oleh. Yang kedua ini ada penundaan bahan baku impor. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak pandemi COVID-19 ini, penundaan bahan baku impor pun ikut terdampak karena pengiriman logistik yang terlambat, biaya logistik yang bertambah karena harus mengikuti protokol kesehatan. Ekspor menurun karena eksportir tidak bisa mengirim barang ke negara tujuan karena ada penutupan akses di negara tersebut. Dan produksi bahan baku impor pun terlambat dan bahan baku harganya lebih tinggi. Tiga ini ada kenaikan harga bahan pokok impor. Seperti yang kita ketahui, harga bawang putih di pasaran mengalami kenaikan hingga 100%. Terakhir itu, dampak pandemi terhadap bidang perdagangan ekspor dan impor. Pada masa pandemi ini, tentu saja pendapatan dari ekspor pun mengalami penurunan karena disebabkan oleh para pembeli yang menghentikan pembeliannya, dan mereka juga yang melakukan penjualan atau pengiriman barang menerima pembayaran setelah barang tiba di negara ekspor. Penurunan ekspor juga terjadi
karena industri pemasok mengurangi stok dikarenakan rendahnya ekspektasi pemerintah dan antisipasi melemahnya nilai tukar rupiah. Hanya di bidang ekspor saja yang mengalami penurunan, tetapi pada bidang impor pun juga sama mengalami penurunan. Dikarenakan negara-negara luar membatasi produksi karena kebijakan negara-negara tersebut. Intinya, pandemi ini berdampak kepada semua bidang, tidak hanya pada bidang ekspor dan impor saja, bahkan masyarakat umum pun sudah merasakan dampaknya. Dan saya berharap juga semoga kondisi seperti ini tidak berlangsung lama, dan semoga perekonomian di seluruh negara pun berjalan dengan normal. Dan bagi masyarakat dan teman-teman sekalian yang mengharuskan untuk beraktivitas di luar, saya harap patuhi aturan pemerintah dan jaga kesehatan kalian. Sayangi keluarga dan orang yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa jalani protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan jangan lupa selalu pakai masker. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.